semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Hari ini tema readingan kita, ada seseorang yang saat ini ingin menyampaikan sebuah pesan, ya. Dia ingin mengatakan sesuatu hal ini tetapi tidak dapat terkoneksi dengan kamu, entah mungkin karena apa yang terjadi. Nanti kita lihat di kartu yang kita buka, ya. Oke teman-teman, yang ingin dia sampaikan saat ini ke kamu. Oke, ditunggu sebentar ya. Yang ingin dia sampaikan ke kamu, seseorang ini siapa nih Mas? Mungkin teman-teman pada saat masuk ke dalam channelku ini, ya, terus merasakan ini untuk seseorang itu, langsung tertuju kepada dia, ya ini buat dia, ya. Atau seseorang ini adalah sepupu kamu, keluarga kamu, ya, ataupun ini adalah teman kerjamu atau teman sekolahmu, ya, entahlah, pokoknya teman atau orang yang spesial di hati kamu. Ini yang ingin dia katakan kepada kamu. Oke, teman-teman. Ini yang ingin dia sampaikan. Seseorang ini sangat menyukai kamu, ya. Dia senang gitu ya kalau ngelihat kamu. Dia tuh suka, tertarik, ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh sangat begitu menarik dari pandangan matanya. Bahkan terlihat, ya, siapapun ya, ini siapapun ya, bukan seorang yang spesial saja, pertama kali ketemu sama kamu pasti langsung memiliki apa ya, kamu ngerasain lah di dalam batin kamu kalau orang itu kayak tertangkap, tertarik kepada kamu. Bener nggak? Pasti ya kan? Kamu itu ya terlihatnya di mata dia begitu baik, ya. Baik di sini bukan baik sikapmu, tetapi dari penampilan, ya. Penampilan yang enak dipandang, manis atau cakep, sesuatu yang dia nilai itu pas lah, ya, di rasanya dia gitu. Misalkan dia menginginkan sebuah hubungan, memiliki pasangan dengan yang tipe begini, yang tipe begitu. Nah, orang ini langsung ngeklik gitu sama kamu. Bukan orang yang spesial atau orang yang saat ini kamu istimewakan, bukan, ya. Bukan soal pasangan, tetapi orang lain, ya, dari kebanyakan siapapun yang dekat atau melihatmu pasti gampang tertarik atau tertarik gitu. Kamu tuh seseorang yang mempunyai kelebihan, tapi kelebihan di sini bukan langsung tahu dia kamu punya kepandaian dalam suatu hal. Misalkan ya, apa yang kamu jadikan keahlian, ya. Misalkan kamu bisa melukis, bisa membuat sebuah tulisan, editor gitu ya. Mungkin kamu juga pelukis, kok balik lagi. Penulis, ya, atau kamu seorang tiktokers atau youtubers, atau kamu seorang MUA, ya, atau juga kamu seorang toko ASMR gitu ya, tapi atau penyanyi atau apa, dia belum tahu nih, baru pertama, tetapi dia memiliki ke arah dimana dia ngerasa kamu tuh kayak bisa sesuatu, kayak punya kelebihan lah gitu ya, atau mungkin kamu punya sesuatu yang kaitannya dengan dunia gaib gitu ya, seperti kakak-kakak kita yang di Jurnalisa atau yang di apa namanya, Sarah Wijayanto gitu kan. Kelebihan itu mereka tahu, ya, termasuk orang yang
sayang sama kamu ya. Pesan yang ingin disampaikan dia kepadamu saat ini, dia sangat menyukai kamu, tertarik dengan kamu karena hal tersebut ya yang dia tangkap di awal pertemuan, dan hingga hari ini dia merasakan itu semakin nyata, semakin terlihat dan semakin bukti ya. Dan dia merasakan hal tersebut. Dan saat ini pun bersama dengan kamu dia merasa nyaman ya, merasa senang hatinya gitu, dan apa ya, kayak ketagihan, kecanduan, pinginnya ngobrol, kepinginnya curhat, pinginnya jalan lagi, ketemu lagi gitu ya. Sesuatu yang apa ya, yang ingin dilakukan terus-menerus gitu. Tetapi karena aku lihat di sini ya, mungkin kalian juga tidak terlalu berdekatan gitu mungkin tempat tinggalnya, dan memang sering membuat apa ya, pertemuan atau sering mungkin lewat telepon ya untuk bercanda atau untuk curhat, mengatakan sesuatu ya, dia senang dekat dengan kamu. Kamu adalah orang yang bisa mendengarkan, yang bisa menerima ya, masukan, yang bisa menerima keluh kesah orang lain, bahkan kamu bisa memberikan solusi bagi siapapun yang sedang mengalami permasalahan ya, entah itu dalam hal apapun ya, kamu kok tahu gitu semuanya, kamu mengetahui semua gitu ya. Ini yang membuat dia bingung ya, kenapa kamu sepinter itu, kenapa kamu seahli itu, bisa menyelesaikan apa yang menjadi bulan-bulanan seseorang gitu, misalkan ya memiliki masalah kok nggak kelar, tapi udah ketemu sama kamu kayak dapat nemu celahnya, nemu jalan solusinya ya. Dan kamu adalah seseorang yang kalau dijadikan partner tuh selalu apa ya, orang lain tuh seneng ya, nggak nolak. Karena apa? Karena penampilan kamu, karena gaya bahasa mungkin kamu bicara dengan orang lain ya, kamu menggoda lah gitu ya. Selalu memberikan kabar baik gitu, selalu memberikan kabar-kabar yang bikin orang tuh nggak bosen dengerinnya ya. Dan bikin orang tuh yang deket sama kamu selalu pengen lagi ketemu, pengen lagi ada jalan, pengen lagi ada bersenang-senang dengan kamu gitu ya. Dan dia menyampaikan hal ini kepada kamu karena mungkin ya dia juga pingin banget nyeritain gimana sih rasanya punya teman kayak kamu, atau punya pacar kayak kamu, atau punya pasangan kayak kamu. Itu bahagia banget buat dia ya, seneng banget rasanya, dan dia juga sayang ya. Orang ini sayang ya, ini bisa jadi tantemu ya, bisa jadi ommu, bisa jadi uak atau sepupu, keponakan, dan orang yang spesial saat ketemu sama kamu tuh ngerasa seneng, bahagia ya. Terus karena kebaikanmu, karena perhatian kamu ini, dan orangnya juga banyak pengetahuan ya, terus banyak solusi, sehingga orang-orang tuh kok jadi sayang ya gitu ya, kok jadi seneng nih gitu ya. Dan apa yang ingin dia sampaikan lagi kepada kamu, dia sering cemburu ya. Orang-orang yang dekat dengan kamu sering merasa cemburu jika kamu terlalu akrab dengan orang lain. Misalkan dia sudah lama berteman dengan kamu atau sedang asik dengan kamu, tiba-tiba datang orang terus berpalinglah gitu kamu ngobrolnya kepada orang lain. Padahal kamu tidak demikian ingin mendiamkan orang yang masih bersama dengan kamu ya gitu, waktu dari awal datang. Tetapi tiba-tiba datang keramaian atau siapapun yang dijumpai gitu ya, membuat dia cemburu. Siapapun yang dekat dengan kamu, dia ngerasa cemburu kalau kamu terlalu baik kepada orang lain. Jadi inilah yang mungkin jadi kekurangan ya. Jadi orang-orang tuh candu deket sama kamu, jalan sama kamu, tapi nanti banyak cemburunya juga gitu. Karena kebaikan kamu tuh dipikirnya hanya kepada dia, ternyata kamu bisa baik kepada semua orang. Dan ini yang membuat dia kadang nggak habis pikir ya. Kamu bisa berhubungan dengan siapapun dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya, sehingga dia ngerasa mungkin spesial tapi ternyata enggak. Ada orang lain lagi yang ternyata diperlakukan sama seperti itu, dan ini yang membuat dia
pingin banget ngomong sama kamu, "Kenapa sih kamu kayak gitu?" katanya ya. "Kenapa kamu harus baik ke semua orang? Kalau orang itu cuman manipulatif bagaimana? Kalau kamu disakiti, dimanfaatin gimana? Belum tentu mereka itu benar-benar baik, belum tentu mereka itu betul-betul, tulus sama kamu," gitu ya. Bisa saja karena mereka dekat itu kamu punya kelebihan, ya materi atau pekerjaan yang saat ini kamu duduki itu baik, ada jabatan ya, kamu orang terhormat, kamu orang ternama, mungkin kamu juga populer di media sosial, atau kamu memiliki wajah cantik atau wajah tampan yang terkenal, atau kebaikan kamu, ramah kamu, budi pekerti kamu, atau kamu suka memberikan sedekah yang membuat kamu terkenal ya. Sehingga dia ingin memberikan pesan ini kepada kamu. Ya, kamu terlalu baik sama orang lain, kamu terlalu perhatian dalam suatu hubungan dengan hubungan apapun, sehingga dia khawatir kamu akan mendapatkan kesulitan di dalam kamu mengekspresikan kebaikan kamu kepada orang lain ya. Dia hanya ingin eh, apa ya, menjaga kamu agar kamu terhindar dari rasa sakit hati, perih hati ya, dan juga kesusahan di masa depan karena sikap kamu yang terlalu juga baik. Dia tidak suka seperti hal itu terjadi ya pada setiap kamu berteman, berhubungan dengan siapapun. Dia pingin kamu menjadi orang yang apa ya, yang bisa mengontrol lah rasanya, jangan terlalu berlebihan. Karena dia di sini ya, yang dia takuti itu adalah gini, pesannya dia nih teman-teman ya. Mungkin siapapun ini orangnya, mungkin ini adalah kekasih kamu atau orang yang paling baik dengan kamu, teman, sahabat, siapa ya yang aku bilang tadi ya, aku nggak ngulang lagi ya. Dia nggak mau kamu nanti sakit hati gitu, pasti ada aja tersinggung, pasti ada aja masalah ke depannya. Dia nggak mau nanti kamu OVT gitu ya. Nanti OVT, kebebanin, dan kamu akan selalu melakukan hal-hal yang berlebihan, yang membuat kamu tuh nggak enakan. Akhirnya apa? Kamu nanti capean sendiri melakukan hal tersebut, itu yang mereka nggak suka dan nggak mau kamu sampai kayak begitu. Kenapa sih dia bilang kayak gitu? Apakah dia iri sama kamu? Di sini dia takut kehilangan jati diri kamu. Kamu baik, tetap baik, tapi jangan ada sesuatu di balik kebaikan kamu. Misalkan kamu takut tidak ditemani, kamu takut dijauhi karena takut kesepian, kamu takut tidak dibilang baik, padahal memang sebenarnya kamu bukan orang yang senang membahagiakan orang lain. Nah, dia nggak mau kayak gitu, bukan karena iri ya, dia takut, dia khawatir, dia cemas sesuatu hal yang buruk di masa yang akan datang terjadi pada diri kamu. Mungkin ya, di saat dia sedang tidak berdaya, di saat dia sedang tidak ada di sisi kamu, sedang berada jauh dengan kamu, atau kamu pindah rumah, pindah kerja gitu ya, pindah tempat tinggal di sebuah provinsi, negara ya, pokoknya pindah. Ini yang membuat dia khawatir nanti kalau kamu tidak menjumpai orang seperti dia, nanti akan banyak permasalahan di dalam kehidupan kamu. Dia tidak menginginkan hal itu tersebut terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Iya, karena dia sayang sama kamu ya. Sebagai orang yang dekat dengan kamu, dia merasakan semuanya, dia sudah mendapatkan eh, apa yang menjadi mungkin kelebihan kamu ya. Sudah merasakanlah kebaikan kamu, materi kamu, perhatian kamu, dan pertolongan kamu. Kamu suka membela ya, membela yang lemah. Perfect banget hidupnya, membuat dia khawatir, takut nanti ke depannya kamu menjadi orang yang emosian, gampang marah, gampang tersinggung. Kenapa? Karena sesuatu hal yang kamu inginkan dahulu, yang sering mungkin memuji kamu, meninggikan kamu, membuat kamu nanti pada akhirnya menjadi orang yang sering meragu, orang yang sering berkeluh kesah, orang yang sering baper atau OVT pada akhirnya. Karena kecanduan dalam hal itu juga tidak baik ya. Pada akhirnya kamu akan mengalami perasaan yang kurang nyaman di kemudian hari jika memang kamu tidak menemukan orang-orang yang seperti saat ini, sekarang ini ada bersama dengan kamu. Ya, dia hanya ingin kamu berjalan pada zona yang nyaman sampai kapanpun itu ya. Keberuntungan selalu menaungi kamu, kamu berjalan pada tempat dan tujuan yang pasti gitu ya, meskipun ada ujian, meskipun ada halangan. Teman-teman atau orang yang terkasih ini dengan kamu tidak ingin ya kamu mengalami keterpurukan, dan mereka senang kalau kamu selalu terus naik, terus berubah pada level berikutnya yang
membuat kamu jauh lebih tinggi gitu ya, keberadaan apa namanya tuh, pengetahuannya, kesabarannya, kebaikannya, ke depannya, maunya seperti itu. Jadi, tidak dibuat-buat dan juga tidak lebay ya, pinginnya kamu ngontrol lah gitu ya, supaya kamu juga nggak menyesali perbuatan dan tindakan yang kamu berikan kepada semua orang, takutnya salah orang dan salah tempat. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang ingin dia sampaikan seperti itu karena perasaan dia sayang sama kamu, perhatian, dan tidak mau kamu terluka ya. Dia juga sering overthink ya saat ini tentang kamu. Perasaannya kenapa begitu? Karena dia sayang banget sama kamu. Dia di sini ada orang ini ya, apa namanya, jatuh cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Ini ada seseorang yang sayang sama kamu ya. Saat ini dia sering berangan-angan melamunkan sesuatu yang pernah kalian jalani bersama ya. Dia juga ngerasa bahagia ya, bahagia dengan kamu, dan saat tidak lagi terhubung saat ini dia benar-benar OVT, merasakan kerinduan, bahkan ingin terkoneksi lagi, silaturahmi lagi, dan bisa menjalin hubungan itu kembali. Saat ini banyak pikiran, banyak orang yang sudah misalkan kamu jauhi, kamu cut, orang-orang tersebut ingin dekat lagi dengan kamu. Ya, pertama ada yang merasakan sayang ke kamu ya, juga rindu ya dengan perhatian kamu, sahabat seperti kamu, teman seperti kamu, benar-benar care, benar-benar nomor satu gitu ya. Dan ini juga ada seseorang yang saat ini dia tubuhnya kekar ya, tubuh tinggi 168, 170, rambut tipis, tidak terlalu hitam, dia agak agak tipis ya, nggak terlalu hitam, dan rambut sepundak atau di bawah telinga atau juga di atas dada ya, menggantung. Terus matanya kecil tapi dia sorot matanya tajam dan sayu tapi tajam gitu ya. Seseorang ini hangat ya, telapak tangannya hangat gitu terasanya, dan seseorang ini juga gampang cemburuan, gampang curigaan, gampang emosi sama kamu karena dia punya perasaan sayang ya saat ini sama kamu. Dan di sini energi yang aku tangkep, aku tarik bahwa seseorang ini saat ini sedang menjaga jarak ya dengan kamu, tetapi ada perasaan sayang yang amat besar yang masih tersimpan di dalam hatinya hingga hari ini, dan tidak terhubung dengan kamu dikarenakan saat ini mungkin kamu sudah berbeda kota atau berbeda daerah, atau kamu sudah memiliki pasangan. Dia tahu nih kalau kamu saat ini ada pasangan, dia tahu ya. Dia sering cemburuan banget dengan kamu ya. Dia akan mencoba, atau teman-teman di sini ya, apa ya, seperti ingin ingin ada lagi hubungan dengan kamu ya, ingin adanya terus ya, berjalan terus sebuah hubungan dengan kamu. Jika suatu saat terkoneksi, dia ingin terus ya, kalaupun ada suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dalam perjalanannya ke depan, dia selalu pingin nggak putus ya, nggak lepas, tetap bisa berapa ya namanya ya, menjalin hubungan lah ya, bersilaturahmi. Dia tidak mau kehilangan kamu. Yang pertama itu karena kamu memang welas asih, kamu juga memang sempurna ya secara ketulusan, kemurnian. Jadi seseorang bukan hanya orang lain, saudara gitu, kakak adik gitu, orang tua, tapi orang yang mencintai kamu pun merasakan hal yang sama kepada kamu ya. Dia merasakan kerinduan yang begitu besar, dan kalau misalkan kamu adalah orang yang apa namanya sih, yang dijadikan second choice pun ya, kamu adalah pilihan yang berat ya untuk ditinggal, karena banyak hal yang tulus ya yang kamu selalu bantu untuk seseorang yang mencintai kamu, dan dia aja kaget loh kalau kamu serela itu, dan dia juga kaget kalau kamu tuh bisa sebaik itu tanpa curiga, tanpa berpikir dimanipulatif. Itu yang membuat dia semakin lama juga memiliki kemurnian cinta kepada kamu. Tapi memang
Di sini sayangnya ada suatu hal yang membuat kalian terpisah ya, yaitu karena pekerjaan atau karena keuangan ya. Dan hingga hari ini orang yang terkasih itu, orang yang mencintai kamu sampai saat ini ya, perasaan itu masih besar dan dia masih menunggu jalan, waktu, peluang ya atau kesempatan untuk terkoneksi kembali dengan kamu. Secara pikiran memang dia selalu saja dan terus teralihkannya kepada kamu ya. Kalau misalkan kamu mau aku gambarin kayak gini, kita banyak pikiran terus, jadi alis mata itu mengadu ya, jadi kepala pun rasanya mulai pening ya. Kepeningan dia ini ya terjadi karena sering memikirkan kamu dan terus menunggu kapan momennya, kapan kesempatannya, kapan peluangnya ya. Dia berharap sekali semesta bisa mengafirmasikan semua manifestasi yang dia sudah buat ya selama ini, atau dia ucapkan di dalam hati ataupun di dalam volume suaranya gitu bergema ya, atau di saat dia mungkin lagi dalam keadaan sendirian dia bicara keras ya. Di sini hubungan ini, hubungan kamu dan dia mungkin saat ini sudah tidak ada lagi ya. Cerita selanjutnya ya sudah terputus maksudnya, atau mungkin juga kalian saling menjauh dan menjaga diri, menjaga jarak ya. Aku lihat di sini dia memiliki keinginan untuk kembali lagi ya. Perasaannya sakit banget ya, perasaannya sakit banget saat diputus atau memutuskan untuk berpisah ya. Masih ada keinginan raganya untuk bertemu, atau bahkan sembuhnya itu pinginnya dengan melihatmu atau bertemu dengan kamu, atau bisa kembali lagi berhubungan dengan kamu ya. Karena saat jauh atau putus dari kamu ini, kalau kamu percaya atau enggak ya, ini pesannya dia ya, kamu percaya atau enggak, kok dia banyak masalah ya dalam kesehariannya, kok banyak ngelamun gitu ya. Terus dia juga sering demam, sering kena pilek gitu ya, sering sakit badan gitu. Banyak sekali waktu yang kok sampai punya waktu sehat cuma 3 hari atau enggak seminggu ya, kok selalu sakit mulu. Dia juga kepikiran gitu ya, nggak habis pikir, kok gara-gara kamu doang dan terus-terusan aja gitu ya kejadiannya, kok pilek, kok sakit terus ya, kok ini, kok itu. Ini akibat memang kurang istirahat, atau dia banyak mengerjakan pekerjaan yang sulit demi untuk melupakan kamu ya, padahal dia memang sukar atau tidak bisa melepas energimu di dalam perasaannya saat ini, karena memang masih kenceng banget, kenceng harapannya, keinginannya pingin kembali dan balik sama kamu, tapi dia nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Ini yang buat dia saat ini jadi bingung. Ini yang mau dia sampaikan ke kamu. Seandainya dia punya banyak uang, ada pekerjaan ya, dia pingin hubungan ini bisa berjalan ke depannya dengan baik ya, dan walaupun ada masalah kecil-kecil, cemburuan, curigaan itu masih bisa diatasi, tapi ini masalahnya adalah keuangan dan finansial, membuat dia mungkin gampang marah, gampang infil, gampang emosi, dan gampang bicara kasar, sehingga pada saat itu kamu dan dia sering bertengkar. Pada akhirnya dia menyesali dengan semua apa yang telah terjadi, dan sepertinya dia mulai berpikir ya, yang kemarin itu banyak perselisihan karena adanya kesalahan pribadi dari dia ya. Dia saat ini menginginkan apa ya, harapannya itu besar, harapannya gede banget, bisa terhubung kembali, bisa ngobrol lagi, bisa ngejalin hubungan lagi ya. Hingga hari ini yang mungkin dia sudah banyak ya bertemu dengan orang siapapun itu, umurnya berapa, pekerjaannya apa, tetapi tidak ada orang yang setulus kamu. Kebaikan yang kamu berikan, bahkan yang terlihat dipandang mata dan batin, itu benar-benar balance, benar-benar tulus, murni, tanpa ada campuran atau ada indikasi pingin atau caper ya. Tidak ada hal seperti itu. Namun gitu ya, perasaan besar itu kecewa, tidak bisa terrealisasikan. Kenapa? Karena dia melihat kamu kok saat ini sudah ada pasangan ya, gitu ya. Ini yang membuat dia selalu terus fokus memperhatikan kamu, neropong kamu dari jauh.
khawatir sekali, dia takut banget bener-bener kamu ada yang mendapatkannya gitu, ada penggantinya atau didapatin orang lain. Ini membuat dia bener-bener gelisah, kacau, nggak bisa tenang ya, nggak bisa tenang teman-teman. Karena kalau kamu mau tahu, meskipun ini udah terbilang 3 tahun lamanya WC ya, ini 3 tahun ya ketebak sama aku ya, tapi dia secara batinnya dia tidak mau kehilangan kamu. Meskipun itu deket, misalkan nih kamu menjalin hubungan, nah saat ini tidak komunikasi, putus nih misalnya selama 2 bulan 3, dia nggak mau segitu juga, nggak mau ya, pengen cepet-cepet lekas kembali lagi baik gitu, nggak mau sampai bertahun-tahun. Dan kalau ini kulihat hubungannya udah hampir 3 tahun, cuman mungkin ya karena banyak kendala dari finansial, pekerjaan, tempat tinggal ya, terus juga faktor dari mental seseorang ini juga pemarah ya, pencemburu dan pencuriga, jadi cepat banget berakhir hubungannya ya. Di energinya dia saat ini dia tidak pernah bisa melepaskan, demi Allah ya, asik. Nggak bisa dia ya melepaskan energi kamu, bahkan kepikiran terus ya, ingin menjalin hubungan kembali meskipun mungkin secara terbatas gitu. Dia tidak mengapa, yang penting ada silaturahmi, bisa terhubung kembali. Dia juga tahu diri karena dia posisinya memang sedang dalam keadaan sulit keuangan dan pekerjaan. Tapi dia tidak mau dinilai sebagai orang yang rendah, sebagai orang yang susah gitu ya di dalam hidup. Dia walaupun misalkan berada saat ini atau memiliki pasangan kamu, dia akan memuaskan kamu ya, memberikan penuh kewajiban dia. Dia akan menjalankan apa yang harus menjadi kewajibannya dan memberikan hak apa yang harus kamu dapatkan ya. Meskipun dia dalam keadaan susah finansial atau pekerjaan, dia bukan orang peminta, bukan orang yang menyusahkan ya. Dia selalu ingin membahagiakan kamu dengan caranya dia, dengan kejutan yang mungkin dia dapat atau dihasilkan dari idenya ya. Dan dia juga sangat senang di dalam kehidupannya saat itu ya, bersama dengan kamu. Banyak keberuntungan, banyak kegembiraan gitu yang dia rasakan, dan jauh pada hari ini dia tidak merasakan hal itu kembali membuat dia berangan-angan atau melamun ya, membayangkan hal itu terjadi, bahkan ada sampai membayangkan dia bisa hidup sudah berumah tangga dengan kamu. Begitu ceritanya ya. Kalau untuk yang perempuan ini punya rambut sedada ya, sedada, terus rambut nggak terlalu tebal, dia agak tipis juga. Mata sayu ya teman-teman ya, mata sayu tapi tajam gitu kelihatannya kalau ditatap lama. Terus punya wajah bulat ya, wajah bulat, terus alis juga tipis, nggak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tinggi, 155 sampai 160 ya. Pekerjaan dia ahli dalam bidang hal apapun. Ini terkhusus jasa ya, dia dalam hal mungkin dia di public relation dalam suatu kantor gitu ya, atau mungkin general of fire dalam suatu kantor, atau dia di HRD ya. Kok bisa sedetail itu ya, karena di sini aku lihat jasa ya, jasa apalagi rental, terus apalagi rental banyak ya, rental buku, rental mobil, rental sewa menyewa alat berat, kan banyak tuh teman-teman. Atau bekerja dia punya toko emas ya kan, dia bisa perbaiki emas, membuat emas ya, emas permata. Apalagi ya, oh ya, penulis, penerjemah ya, editor, terus juga mungkin yang ahli-ahli khusus gitu loh, kayak dia bisa dalam hal multimedia gitu ya, atau dia dunia teknologi juga gitu ya teman-teman semuanya ya. Tapi sayangnya saat ini seseorang yang dekat dengan kamu ya, kamu sudah ada yang punya, dan mungkin orang tersebut adalah bekerja sebagai seorang instansi pemerintah gitu ya, pegawai pemerintah, dan atau dia bekerja mungkin di sebuah rumah sakit.
ya, ataupun dia di ya ini juga ada yang Cindo ya, ada mungkin ada yang Chinese ya, ada yang Chinese di sini. Seseorang yang tampan cantik tapi berkulit putih mulus, ada juga yang kuning langsat dan kulit lokal ya. Kita lihat untuk itu perasaan yang ingin dia sampaikan ya saat ini ke kamu, pesan yang dia ingin sampaikan ke kamu. Ini dari orang-orang yang dekat sama kamu pun seneng gitu ya, kalaupun sudah tidak berteman lagi dengan kamu atau keluarga ya sudah jauh dari kamu, itu kangen tentang semua yang sudah pernah kamu lakukan, yang kebaikan yang sudah pernah kamu beri kepada mereka tuh terkenang-kenang, selalu diomongin terus kebaikannya. Kalau ada dia mah enak, kalau ada enggak gitu ya. Begitu juga dengan temanmu. Dan kita lihat selanjutnya ada apa, kita lihat pesan semesta enggak sih, enggak ya. Oke, kita lihat seseorang ini dari 3 orang ya, pesan atau perasaan saat ini keluargamu kepadamu seperti apa. Di sini ada Three of Earth ya. Katanya kalau ada kamu, segala urusan, segala apapun kayak gampang, mudah terselesaikan. Kamu bisa mencari solusi. Orangnya nggak susah, nggak ribet ya. Kalau dimintain tolong tuh satset. Terus kalau dimintain ide ada aja. Terus nggak segan-segan ngebantu dan juga nggak pernah meminta imbalan ya kalau udah ngebantu orang lain. Kita lihat lagi. Dan kamu juga banyak uang, itu yang bikin mungkin gampang orang menaruh kepercayaan sama kamu karena punya finansial yang stabil dan pandangan orang yang mencintai kamu gimana. The Hangman ya, dia merasa berterima kasih ya karena kamu selama ini bisa bersabar dengan sikap sifatnya dia ya. Kamu sering mungkin tidak sengaja atau sengaja disakiti ya, dikerasi gitu ya, ataupun mungkin membuat kamu sering tersakiti atau tersinggung dari ucapannya, dari perbuatannya ya. Dia berterima kasih ya untuk kesabaran itu. Kamu masih terus bisa memandang dia dari arah yang berbeda, dari sikap kamu ya selalu positif, selalu memberikan maaf, memaklumi gitu ya. Dan seperti kamu tuh kayak mengenal dia gitu, meskipun sebenarnya dia sudah memperlihatkan banyak kekurangannya, tapi kamu selalu memandang dia sesuatu yang memiliki seseorang yang memiliki kelebihan ya. Dan kamu juga orang yang selalu mensupport dalam keadaan kalau aku ya kamu orang suka support gitu, yang dia ingin katakan terima kasih gitu ya, kepercayaannya, kesabarannya, dan waktunya untuk mengerti siapa dia, bagaimana dia, dan mau memaklumi lah gitu ya semua yang sudah dijalani. Dan kamu banyak mungkin mendapetin yang gak enaknya, tapi kamu memandangnya selalu ke arah yang berbeda dari orang lain. Dan ini untuk teman-temanmu ya atau sahabatmu. Four of Fire, tanpa kamu katanya nggak enak ya, nggak gembira, nggak ada kesenangan, nggak ada kalau ada yang kurang aja ya. Sepertinya kalau kamu pergi ataupun kamu sedang berada di suatu tempat atau menjauh, ataupun kamu hilang saat ini karena pindah tempat atau pindah pekerjaan ya, dia ngerasain teman-teman kamu tuh kayak nggak stabil pertemanannya ya, satu persatu mulai mundur, mulai banyak yang sikapnya berubah, tidak seperti saat bersama dengan kamu. Semua balance, semua kompak, bisa diajak kerjasama ya, terus juga kelihatan semuanya bisa kerja, bisa semangat karena ketularan ya sama energi positif yang kamu berikan di saat kamu sedang berkumpul dengan mereka. Lalu pesan apa lagi? Di sini ada The Sun ya teman-teman. Ini untuk mungkin aku ya ke kalian. Kalau aku lihat kamu punya kelebihan yang sangat luar biasa. Yang pertama, mungkin kamu kalau dalam keadaan susah pun kamu gampang sekali untuk
ngecas ya, mericas energi kamu. Kalau kamu memang lagi sedih, sedihnya nggak terlalu lama, paling lama 5 menit itu sudah sembuh. Kalau kamu dalam keadaan sulit, sesulit apapun, kamu jarang sekali yang namanya minta tolong sama orang kalau kamu belum usaha dulu maksimal. Kalau kamu memang sudah nggak bisa, baru kamu biasanya minta tolong, itu pun ke keluarga dulu, bukan ke teman atau ke orang lain. Dan aku lihat di sini kamu orang yang selalu memberikan kehangatan, kebahagiaan kepada siapapun orang yang mungkin ya saat ini banyak yang menderita perasaannya, terus banyak yang suka bertengkar atau buruk sangka. Kamu juga selalu memberikan cahaya, memberikan ke energi positif kamu untuk selalu memaafkan, untuk selalu berpandangan baik, untuk selalu membiarkan hal-hal yang besar dalam kehidupan orang lain itu hilang lah. Misalkan masalah apa yang membuat orang lain tuh stres gitu, nanti datang kamu tuh dikasih solusi, dikasih jalan keluar, nanti orang tersebut gembira, bahagia ya, jadi punya ide juga gitu, ketularan. Mungkin juga kamu membuka jembatannya ya, bisa terhubung mereka dengan apa namanya, pintu 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 solusinya mereka ya. Di sini meskipun kamu jauh misalkan dengan dia, kamu selalu dicarinya apa sih? Uangnya? Bukan, tapi memang, solusinya, pemikirannya, terus pandangannya kamu, itu dicari gitu, dimintain tolong, dimintain pikirin. Dan kamu selalu nolong loh, nggak keberatan, dan kamu selalu gembira malahan ya kalau ada teman, orang jauh, keluarga gitu yang nyari, apalagi si dia gitu ya. Selalu siap sedia gitu, selalu memposisikannya, nggak pernah merasa keberatan ya. Ini kalaupun kamu sibuk, kamu selalu menyempatkan diri untuk membagi atau menjawab ataupun apa ya, bersikap dengan penuh etika lah gitu ya, tidak sombong, tidak merasa terkenal, merasa diinginkan, nggak kayak gitu. Kamu mengerti diri kamu, kekurangan dan kelebihan pada diri kamu. Itu menurut aku ya. The sun di sini adalah pemberi cahaya seperti matahari yang bersinar di pagi hari ya, selalu apa ya, memberikan kita harapan yang baik-baik gitu, dan yang terjadi adalah baik gitu kan. Semesta menyerap sesuatu yang kamu harapkan. Kalau kamu selalu dari awal pagi sampai baru bangun lah ya, mikirnya udah jelek, kusut ya, nanti sampai sore gitu ya. Tapi kalau kamu pagi udah gembira gitu, dan kamu ngerasa kamu lagi memang gak enak badan, tapi kamu selalu positif, bisa seger lah atau apalah dengan minum aja atau dengan makan, ya nanti itu akan segera hilang. Seperti itu ya. Jadi harapan itu kayak jadi kenyataannya langsung gitu ya. Matahari yang selalu ditunggu orang-orang kalau lagi mendung, ibu-ibu mau jemur. Matahari yang selalu ditunggu-tunggu sama semua orang yang ada di dunia ini ya. Tanpa adanya matahari kita nggak bisa hidup gitu. Makanya kamu adalah orang yang betul-betul sangat berarti di dalam kehidupan ini. Itu menurut aku ya, dengan kelebihan dan kesempurnaan yang kamu poles dengan keahlian kamu. Oke ya, kita lihat untuk inisialnya. Zodiak Leo ya, Aries. Ada Aries lagi dan Aries. Wow. Ya, Leo, Aries. Kita lihat untuk inisialnya. R, B, S, E, H, L, N, O, V, W, K, T, Y, J, D, M, I, A, C. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Aku tambahin zodiak ya guys. Kita lihat dulu zodiak. Oke, di sini ada Gemini, Gemini, ada Cancer, lalu Cancer ya. Air kan udara ya, Libra ya, Libra. Oke. Pisces. Satu lagi ya teman-teman ya. Capricorn.
Aquarius. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap berpikir positif ya, walau banyak cobaan yang sedang kita jalani, tapi percayalah semua itu sebenarnya adalah ilmu ya, supaya kita bisa ngeles di kemudian hari dengan masalah yang sama. Bukan begitu ya, tetapi di balik semua masalah tuh sebenarnya banyak hikmahnya. Ada sesuatu yang tersembunyi mungkin ya, kayak rahasia alam gitu. Misalkan kamu harusnya, maaf ya, terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa kamu, tapi gara-gara kamu punya halangan ya, punya ujian di pagi hari bikin kamu nggak bisa berangkat bekerja atau nggak bisa ngapain gitu, keluar rumah dulu nggak bisa, kamu di dalam rumah tuh lagi ada masalah besar ya, itu bisa saja menghindari atau menghilangkan gitu ya, kamu mendapatkan sesuatu yang mengerikan gitu ya. Itu ada aja, ujian tuh selalu ada hikmahnya ya, ada sesuatu yang sifatnya mengembirakan lah gitu ya, buat kehidupan kamu di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.